warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri, saya dari KPI 3A ingin mempresentasikan tentang sejarah Bani Abbasiyah. Antara tahun 750 dan 1258 Masehi, perkembangan Islam Bani Abbasiyah adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti ini berakar dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan menandai tradisi dari kekuasaan dinasti Umayyah dengan menekankan yang lebih besar pada pengembangan peradaban dan budaya Islam daripada perluasan wilayah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Makmum 813 sampai 833 Masehi. Kejayaan Bani Abbasiyah ditandai dengan kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, dan kemajuan teknologi. Selama periode ini, Institut Pendidikan Perkembangan Pesat dan Bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan dalam administrasi dan ilmu pengetahuan. Tradisi intelektual Islam terutama dalam bidang filsafat, kedokteran, dan sastra diperkuat oleh asimilasi budaya antar bahasa Arab dan non-Arab seperti Persia dan India. Namun berbagai faktor termasuk konflik internal dan tekanan dari kekuatan luar seperti Bani Buwayhi dan Seljuk menyebabkan kekuasaan Bani Abbasiyah merosot. Kejayaan-kejayaan otonom muncul di berbagai wilayah karena kekuasaan khalifah yang lemah dan ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pemerintah pusat yang mengurangi kekuatan dan dominasi dinasti Abbasiyah. Secara keseluruhan, Bani Abbasiyah merupakan periode yang menonjol dalam sejarah Islam, di mana peradaban dan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya, meskipun akhirnya dengan kemunduran disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Khalifah dinasti Abbasiyah mencapai puncak kemajuan peradaban Islam. Kebijakan yang dibuat oleh para khalifah dan fungsi mereka menyebabkan hal ini terjadi. Ada 37 khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas Ash-Shafah yang memerintah pada 132 sampai 136 Hijriah. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Mahdi bin Al-Mansur 158 sampai 169 Hijriah. Keempat, Abu Musa Al-Hadi 169 sampai 170 Hijriah. Yang kelima, Harun ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah. Yang keenam, Muhammad Al-Amin 193 sampai 198 Hijriah. Yang ketujuh, Abdullah Al-Makmum 198 sampai 218 Hijriah. Yang kedelapan, Al-Muttaqim 218 sampai 227 Hijriah. Yang kesembilan, Al-Wastiq 227 sampai 232 Hijriah. Yang kesepuluh, Al-Mutawakkil 232 sampai 247 Hijriah. Dan seterusnya sampai 37 khalifah. Yang terakhir, yang ke-37 itu yang paling terakhir. Singkatnya ada Al-Mustahim bila 640 sampai 656 Hijriah. Dari ke-37 khalifah Abbasiyah yang memerintah selama 505 tahun, beberapa terkenal seperti Ja'far Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan putranya Al-Makmum. Di bawah pemerintahan ketiganya, peradaban Islam mencapai puncaknya. Khalifah Agung ini dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan sangat menyukai pengetahuan.
Kemajuan dalam peradaban Islam di Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah disebut sebagai masa emas Islam. Berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan Islam pertama di Baghdad, ini adalah pusat penerjemah dan perpustakaan selama dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan di Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan ilmu pada masa zaman kegemilangan Islam atau zaman keemasan Islam. Oleh karena itu, Hitti menyebut Baghdad sebagai guru masyarakat Islam. Institut ini digunakan lebih banyak pada masa Abbasiyah, yaitu Baitul Hikmah menjadi pusat segala kegiatan keilmuan sejak didirikannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masanya, institut ini dikenal sebagai Khizanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Lembaga ini mempekerjakan orang-orang yang beragama Islam dan non-Muslim untuk melihbasahkan skrip kuno yang membuat berbagai penjelasan. Baitul Hikmah didirikan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menyalin pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah awal kemajuan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Banyak disiplin ilmu dan peradaban perkembangan pada waktu itu, yang ditunjukkan dengan berdirinya Baitul Hikmah, pusat penelitian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Orang-orang memegang kepemimpinan dalam pemerintah, berusaha dan membantu mendirikan lembaga pendidikan ini. Sejak Al-Makmum berdiri, institut ini pada tahun 815 Masehi, ia mengubah nama menjadi Baitul Hikmah. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal dulu, yaitu yang pertama, tekanan orang Turki dalam sejarah keputusan Al-Makmum untuk menunjukkan saudaranya Al-Mustaqim menjadi khalifah setelah dia meninggal. Orang-orang Persia tidak setuju dengan keputusan ini karena mereka ingin anak Al-Makmum, Abbas, menjadi khalifah. Al-Makmum tidak menginginkannya, jadi Al-Muqtasim diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan dia. Dan setelah Al-Muqtasim diambil alih kekuasaan, ia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra yang beranjak kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris. Dia membangun istana dan asrama untuk menampung 250.000 prajurit, dan dia memberi kepada suku Turki sebagian dari kota yang dia bangun. Adapun faktor eksternalnya, kemunduran Bani Abbasiyah adalah luasnya wilayah kekuasaan. Pemerintah pusat kesulitan menjaga keamanan wilayah kekuasaan karena kekuasaan yang luas, hingga sulit untuk mengawasi pejabat setempat yang ditunjuk untuk menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, seperti Perang Salib yang terjadi beberapa fase. Yang kedua, kehadiran pasukan Mongol di bawah kepemimpinan Hulagahan. Jadi kesimpulannya, dinasti Abbasiyah adalah kejayaan dan kemakmuran umat Islam. Ini adalah masa kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat yang luar biasa. Peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat hingga disebut sebagai masa emas Islam. Banyak tokoh ilmuwan dan kalangan umat Muslim, baik dalam bidang agama, umum, dan ekonomi, dan juga melahirkan tokoh-tokoh dan dalam masing-masing ilmu. Kesejahteraan umat Islam sangat terjamin selama pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid karena saat itu dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya dan pembangunan dilakukan di mana-mana. Namun Islam tidak mengalami keterpurukan dan signifikan di akhir pemerintah Khalifah dinasti Abbasiyah.
Ini karena peperangan salib dan serangan tentara Mongol yang menghancurkan pusat peradaban Islam di Baghdad. Mongol juga melemahkan wilayah Islam lainnya, dan serangan Hulanggahan dengan pasukan Mongol yang kejam membuat Abbasiyah lemah dan akhirnya menyerah kepada mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.